Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Ayu Valentina dari kelas PGSD 1B dengan NPM 24862060025. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan mind mapping yang telah saya buat sebelumnya dengan judul Warga Magetan yang diintimidasi oleh pihak kelurahan akibat berbeda pilihan saat pilkada. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS SD yang diampu oleh Bapak Angga Setiawan MPD. Sebelum saya menjelaskan mengenai mind mapping di samping, izinkan saya untuk menjelaskan alasan kenapa saya memilih artikel berita dengan judul Warga Magetan yang diintimidasi oleh pihak kelurahan akibat berbeda pilihan saat pilkada. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa dalam artikel berita yang saya pilih, masalahnya itu berfokus dalam bidang politik. Lalu, mengapa sih saya memilih masalah yang berfokus pada bidang politik? Mengapa saya tidak memilih di bidang yang lainnya? Nah, misalnya dalam bidang ekonomi, sosial budaya, atau yang lainnya. Jadi, alasan saya memilih artikel berita tersebut yaitu karena dalam artikel berita tersebut terdapat berbagai masalah, terutama ya dalam bidang politik itu tadi, yaitu dalam hal berbeda pendapat dalam pemilihan maupun pemaksaan pemilihan dalam memilih, yang dimana dalam video penjelasan mind mapping ini nanti bertujuan untuk membuat warga masyarakat di seluruh Indonesia agar sadar akan pentingnya memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Teman-teman, dalam hal ini berbeda pilihan atau sama pilihan dengan orang lain itu merupakan suatu hal yang lumrah, merupakan suatu hal yang wajar, karena yang namanya memilih itu sesuai dengan hati nurani kita masing-masing, di mana dalam memilih ini tidak bisa dipaksakan oleh pihak manapun. Dalam memilih juga tidak bisa diprediksi apakah pilihan kita itu sama atau tidak dengan orang lain. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, yang namanya memilih itu merupakan suatu hak, di mana hak tersebut merupakan hak pilih yang diberikan kepada kita. Dan tentu dari adanya hak tersebut sudah seharusnya kita itu menerima hak-hak yang diberikan tersebut dengan sadar. Seperti contohnya kita melakukannya dengan memilih seorang pemimpin sesuai dengan hati nurani kita masing-masing, di mana dalam memilih ini nanti tidak ada paksaan atau sesuatu yang memaksa itu dari orang lain. Baik teman-teman, dari alasan mengapa saya memilih artikel berita dengan judul Warga Magetan yang diintimidasi oleh pihak kelurahan
karena berbeda pilihan saat pilkada. Dapat kita jabarkan mind mapping ini nanti ke dalam penjelasan berikut ini. Baik, yang pertama yaitu kapan sih kejadian tersebut terjadi? Jadi kejadian tersebut yaitu warga Magetan yang diintimidasi itu tadi terjadi tepatnya pada hari Selasa tanggal 26 November tahun 2024. Lalu di mana sih kejadian tersebut terjadi? Jadi kejadian tersebut terjadi yaitu bertepatan di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nah, dari kejadian tersebut, ini mencerminkan sebuah masalah yang sangat serius terkait kebebasan seseorang dalam memilih, di mana hal ini dikaitkan dalam konteks demokrasi yang menunjukkan tekanan sosial yang tidak sehat dalam lingkungan kecil, yaitu di lingkungan desa, di mana hubungan antara keluarga dengan posisi kekuasaan yang dikaitkan dengan politik ini dapat menciptakan situasi yang merugikan bagi seseorang individu itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua yaitu siapa sih tokoh dalam artikel berita tersebut dengan judul warga Magetan yang diintimidasi oleh pihak kelurahan karena berbeda pilihan. Oke, siapa sih tokohnya? Jadi, tokoh dalam artikel berita tersebut adalah Karno, di mana Karno dalam kejadian ini sebagai kepala desa Sumber Agung dan Nurul sebagai keponakan dari Karno. Nah, di sini Karno itu sebagai seseorang pelaku yang telah mengintimidasi Nurul sebagai keponakannya sendiri. Dan di sisi lain Nurul dalam kejadian ini itu sebagai korban yang diintimidasi oleh Karno sebagai kepala desa. Nah, Karno sebagai kepala desa seharusnya menjadi pemimpin yang teladan dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Tetapi dalam kejadian ini, Karno sebagai seorang pemimpin bersifat sebaliknya. Dalam hal ini, ia malah melakukan tindakan intimidasi terhadap Nurul. Nah, intimidasi yang dilakukan ini berupa tuduhan, di mana tuduhan Karno ini menuduh bahwa Nurul adalah seseorang yang pengkhianat dengan alasan hanya karena Nurul memilih paslon yang berbeda dengan Karno. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Karno sebagai perangkat desa, tepatnya sebagai kepala desa, secara tidak langsung Karno menunjukkan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi yang ada. Karno sudah dapat dilihat bahwa Karno tidak menyadari bahwa pemilihan adalah hak dari seseorang individu itu sendiri yang seharusnya dihormati tanpa adanya intimidasi, diskriminasi, paksaan dari pihak manapun, meskipun paksaan atau intimidasi tersebut dari anggota keluarga itu sendiri. Nah, selanjutnya
Untuk awalnya kenapa sih Nurul bisa diintimidasi? Jadi kronologi awalnya itu Nurul dipanggil di kelurahan oleh Karno, yaitu saudara Nurul. Nah, yang pada saat itu Karno ini menjabat sebagai kepala desa Sumber Agung. Nah, Nurul dipanggil di kelurahan oleh Karno pada Selasa 26 November tahun 2024 malam. Pada saat dipanggil oleh Karno, secara langsung di depan mata Nurul dituding sebagai pengkhianat karena Nurul dianggap tidak memilih salah satu paslon yang sama dengan Karno. Nurul juga dimarahi habis-habisan oleh Karno. Tak hanya itu, Nurul juga dikatakan tidak menghormati dia sebagai perangkat desa karena memilih paslon lain, dan bahkan lebih parahnya lagi, Nurul ini diancam akan diputuskan tali persaudaraannya dengan Karno. Nah, dalam kejadian ini Karno terlihat sekali sangat memaksakan Nurul dalam pemilihan. Padahal kembali ke awal tadi, yang namanya memilih itu adalah suatu hak seseorang individu masing-masing, yang dimana hak tersebut dilarang keras, dihalangi, ataupun adanya campur tangan dari orang lain, meskipun orang tersebut adalah orang terdekatnya sekalipun. Dalam hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang demokrasi dan pentingnya menghormati kebebasan seseorang individu. Selain itu, sebagai seseorang yang memiliki jabatan atau sebagai seseorang pemimpin, sudah tidak seharusnya memaksakan hak pilih seseorang untuk sama dengan pilihannya. Seharusnya sebagai seorang pemimpin yang baik itu memberikan sesuatu contoh yang baik, bukan malah memaksakan hak pilih orang lain untuk sama dengan pilihannya. Nah, teman-teman, dalam hal ini bukan karena seseorang dengan pangkat yang lebih tinggi harus dihormati, harus dipatuhi ketika ia memerintahkan ke jalan yang kurang benar. Justru kita sebagai rakyat biasa, sebagai bawahannya, harus bisa membela diri kita, memperjuangkan hak-hak kita. Seperti saja kita dapat melakukan protes, atau berdebat, atau bahkan demo. Nah, hal ini itu bertujuan untuk membela hak-hak kita, di mana hal seperti demo itu dilakukan untuk agar kita itu dapat dibawa ke arah yang lebih baik, dapat menjadi seseorang yang lebih baik, untuk mengubah seseorang pemimpin itu menjadi lebih baik ke depannya, untuk evaluasi seseorang pemimpin tersebut. Contohnya saja, dalam hal tersebut, Nurul yang dipaksa untuk memilih paslon yang sama dengan Karno. Nah, sudah dapat dilihat bahwa dalam hal ini Nurul tidak seharusnya berdiam diri saja dengan pasrah. Justru Nurul harus bisa membantah, membela dirinya. Karena apa? Ya, karena memilih itu merupakan suatu hak bagi kita. Jadi, kita tidak bisa dipaksakan dari pihak manapun,
Apalagi kita itu sudah dipaksakan dan juga sampai kita itu diancam. Nah, itu merupakan suatu hal yang kurang baik bagi seseorang pemimpin. Nah, sebagai seseorang pemimpin, tidak boleh mementingkan egonya sendiri. Seseorang pemimpin juga harus mementingkan rakyatnya. Tidak kok ketika pemimpin memilih A, rakyat juga harus ikut memilih A. Nah, hal ini merupakan suatu contoh yang salah. Nah, dalam hal ini intimidasi yang dilakukan oleh Karno dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Karena apa? Karena sebagai seorang pemimpin, seharusnya Karno tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi atau lebih mementingkan egonya, tetapi Karno juga harus menghormati hak-hak konstitusional warganya. Nah, ketika warga ingin memilih A, B, C, ya biarkan saja, itu kan hak mereka. Jadi kita sebagai seseorang pemimpin tidak boleh memaksakan hak mereka. Tidak ketika ada warganya yang memilih A atau tidak memilih sesuai dengan yang dipilihnya, seseorang pemimpinnya itu malah mengintimidasinya. Nah, ini merupakan suatu tindakan yang memaksa. Nah, tindakan yang memaksa ini yaitu berupa paksaan yang dilakukan Karno terhadap Nurul untuk memilih paslon yang sama dengan dirinya. Ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, di mana pelanggaran ini, hak asasi manusia ini telah dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Teman-teman sekalian, dalam masalah ini Karno telah melakukan intimidasi kepada Nurul dengan alasan yang diucapkannya langsung, karena Karno malu dengan perangkat desa lainnya. Dalam hal ini Karno itu dianggap bahwa dia tidak bisa mengatur keponakannya sendiri untuk memilih paslon yang sama dengannya. Dalam masalah ini sangat menunjukkan bagaimana dinamika politik dalam lingkungan keluarga dan perangkat desa ini menciptakan sebuah tekanan yang tidak sehat. Bahkan intimidasi yang dilakukan oleh Karno ini mencerminkan rendahnya toleransi terhadap kebebasan memilih. Dalam kejadian ini juga intimidasi dilakukan dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika pejabat desa. Teman-teman sekalian, selain itu intimidasi yang dilakukan Karno terhadap Nurul ini dapat menyebabkan Nurul menjadi tertekan. Ia merasa tidak memiliki kebebasan dalam pemilihan kali ini karena adanya tekanan secara emosional antara keyakinan pribadi untuk memilih ini dan tuntunan dari keluarganya bahwa dia disuruh untuk memilih yang sama dengannya. Nah, seperti pada gambar di atas, seseorang yang disodori untuk memilih pilihan yang sama, ia akan cenderung merasa ketakutan.
apalagi disertai dengan berbagai macam ancaman-ancaman yang ada. Ini sangat mengganggu psikis seseorang. Nah, selain itu, hal ini juga menyebabkan gosip yang bertebaran di masyarakat sekitar. Juga dapat munculnya pandangan-pandangan negatif terhadap Nurul. Nah, teman-teman sekalian, perbedaan pemilihan dalam memilih itu tidak perlu menjadi masalah untuk siapapun, tidak perlu menjadi masalah dimanapun. Karena di sisi lain, masyarakat itu juga perlu memahami bahwa perbedaan pilihan adalah bagian dari demokrasi yang sehat, bukan alasan untuk menciptakan sebuah konflik, sebuah masalah yang berkepanjangan, ataupun juga untuk menciptakan sebuah tekanan sosial yang berkepanjangan dari pihak manapun. Dalam hal ini, demokrasi yang sehat membutuhkan penghormatan terhadap hak sesama individu. Jadi kita harus menghormati hak-hak orang lain. Begitupun orang lain sebaliknya juga harus menghormati hak kita. Jadi termasuk ketika seseorang itu mempunyai pilihan politik yang berbeda. Nah, yang dimana dalam proses sebelum, pada saat memilih atau sesudah memilih itu diharapkan tidak ada satupun intimidasi atau tekanan sosial dari pihak manapun. Teman-teman sekalian, dalam kejadian ini membuat Nurul sebagai korban intimidasi mengalami tekanan emosional yang signifikan. Hal ini menunjukkan bagaimana dinamika politik dalam sebuah hubungan keluarga dapat memperburuk situasi sosial di lingkungan masyarakat. Seperti contohnya, kalau dalam hal ini kan seseorang itu ketika kesal dengan orang atau ada hal-hal yang ingin diungkapkan itu kan kebanyakan melalui media sosial. Seperti contohnya opini publik melalui media sosial dan diskusi dengan tetangga, atau dalam bahasa gaulnya itu gibah ya teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu dampaknya, di mana ketika yang bersangkutan itu tahu bahwa dia sedang dijelek-jelekan dan bahwa dia itu sedang viral di media sosial. Nah, itu juga seseorang yang memviralkannya atau menjelek-jelekan itu juga akan ikut terseret ke dalam masalah tersebut. Itu merupakan salah satu dampaknya. Nah, selain itu juga dapat membuat masyarakat menjadi hilang kepercayaan terhadap perangkat desanya, karena mereka menganggap bahwa perangkat desanya itu sudah tidak baik lagi dalam menjalankan tugas, itu sudah tidak baik lagi, sudah tidak seperti dulu-dulu lagi. Nah, dengan adanya hal tersebut, masyarakat perlu menyadari bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang dialami dan merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Jadi supaya dalam pemilihan ini tidak ada cekcok atau keributan sama sekali antara yang satu dengan yang lainnya, dan ketika pemilihan itu dapat dipastikan dalam pemilihan akan berjalan dengan lancar, itu yaitu dengan menghargai hak-haknya. Nah,
Selanjutnya, dalam masalah ini Nurul tidak diam begitu saja, tetapi Nurul memunculkan tekad yang kuat, di mana Nurul seseorang yang merupakan korban intimidasi. Nurul berusaha berdebat dengan saudaranya yaitu Karno untuk membela dirinya, untuk membela hak-hak yang perlu ia dapat. Nah, yang dilakukan Nurul untuk membela dirinya ini yaitu dengan cara menjelaskan bahwa memilih itu merupakan hak dirinya sendiri, terlepas itu dari posisi atau status sosial yang ada dalam proses pemilihan untuk memilih siapa saja paslonnya. Nah, dalam hal ini Nurul juga berupaya membuat Karno menyadari bahwa tekanan atau intimidasi yang telah ia lakukan sangat-sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, Nurul menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam mempertahankan hak pilihnya. Meskipun Nurul menghadapi intimidasi dari saudaranya sendiri. Selain itu, Nurul secara tidak langsung juga mengajarkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat di sekitarnya dan juga kepada perangkat desa yang ada di situ. Nah, sebagai masyarakat, kita memiliki hak pilih dan sebagai perangkat desa, kita juga memiliki hak pilihnya masing-masing. Nah, dalam hal ini sudah tidak seharusnya ketika sudah menjadi perangkat desa atau menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pemimpin, itu berperilaku seenaknya sendiri, menyuruh rakyat biasa untuk mengikuti pilihannya. Nah, begitu juga dengan masyarakat, ketika ada hal yang tidak benar atau hal-hal yang menyeleweng dari apa yang telah dilakukan oleh perangkat desa atau pejabat lainnya, baik itu pemimpin dan lain sebagainya, kita sebagai masyarakat biasa itu tentunya dapat mengingatkan, bahkan jika perlu kita itu menegurnya secara langsung apabila yang dilakukan itu benar-benar menyeleweng. Nah, agar mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu merupakan suatu tindakan yang tidak benar. Dalam hal ini itu keberanian Nurul dalam menghadapi situasi ini merupakan contoh sikap dan perilaku positif bagi masyarakat, bahwa setiap individu harus berani mempertahankan hak-haknya, meskipun dalam mempertahankan hak-haknya itu dalam kondisi yang sulit. Teman-teman, hal ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita semua tanpa terkecuali, tentang pentingnya menghormati perbedaan, baik itu perbedaan pendapat ataupun perbedaan pilihan. Itu sangat penting ya teman-teman. Atau bisa disebut ini toleransi, itu juga sangat penting. Dan kejadian tersebut itu dapat dikaitkan dengan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang ini membahas tentang hak asasi manusia yang berbunyi, setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang bebas, rahasia, jujur, dan adil,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman sekalian, dalam undang-undang yang dijelaskan mengatur salah satu hak politik warga negara Indonesia yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, baik seseorang tersebut sebagai pemilih maupun seseorang tersebut sebagai calon yang akan dipilih. Dalam hal ini dilakukan tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun. Yang selanjutnya yaitu prinsip demokrasi yang telah dijelaskan dalam undang-undang di atas, yaitu pemilu itu harus dilaksanakan dengan prinsip bebas. Maksudnya adalah pemilu diharuskan memberikan suaranya tanpa adanya diskriminasi atau paksaan dari pihak manapun. Nah, pemilih bisa saja memilih siapa saja calon yang diinginkan sesuai dengan hati nuraninya, dengan adanya jaminan keamanan tanpa adanya ancaman dari pihak-pihak manapun. Selanjutnya, yang kedua yaitu pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip rahasia, yang artinya suara yang diberikan oleh pemilih itu bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh si pemilih tersebut. Itu tujuannya untuk menghindarkan seseorang pemilih tersebut dari tekanan atau paksaan dari pihak lain, sehingga mereka dapat memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing dengan aman. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu pemilu itu harus dilaksanakan dengan prinsip jujur, di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemilu dilakukan sesuai aturan dan juga setiap warga negara Indonesia itu memiliki suatu hak itu dapat memilih sesuai dengan kehendaknya. Dari setiap suara pemilih ini memiliki nilai yang sama untuk menentukan siapa sih yang akan terpilih ke depannya dan siapa sih yang terakhir nanti akan terpilih menjadi seseorang pemimpin. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip adil, yang berarti perlakuan yang sama terhadap semua peserta pemilu dan pemilih tanpa adanya pengistimewaan. Nah, prinsip ini menjamin bahwa semua suara pemilih memiliki nilai atau bobot yang sama, baik itu yang memilih perangkat desa, yang memilih pejabat atau masyarakat biasa itu memiliki bobot yang sama. Nah, dalam hal ini nilai yang sama ini yang nantinya akan menentukan siapa yang akan terpilih untuk menjadi seseorang pemimpin. Selanjutnya, dari kejadian yang dialami oleh Nurul ini merupakan sebuah cerminan dari tantangan yang dihadapi dalam praktik demokrasi di tingkat lokal, yaitu di tingkat desa tersebut. Hal ini menekankan pentingnya pendidikan politik bagi siapa saja guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik di kalangan lingkungan masyarakat dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak individu di sebuah masyarakat.
di mana masyarakat dan pemimpin harus saling bekerja sama untuk menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung kebebasan memilih dan juga menciptakan sebuah lingkungan yang dapat mengekspresikan pendapatnya tanpa mereka tertekan atau tanpa adanya intimidasi atau tekanan sosial yang berkepanjangan. Nah, dengan demikian dapat mewujudkan demokrasi yang sehat. Sehingga ketika demokrasi yang sehat ini dapat dilakukan dan dapat terwujud dalam pemilihan akan berjalan dengan lancar tanpa adanya cekcok sama sekali. Nah, dalam demokrasi yang sehat ini diharapkan setiap suara itu akan merasa dihargai dan juga setiap suara itu akan merasa dihormati tanpa adanya sisa satu terkecuali apapun. Nah, teman-teman, baik itulah merupakan sedikit penjelasan mengenai artikel berita dengan judul "Warga Magetan yang diintimidasi perangkat kelurahan karena berbeda pilihan dalam pilkada". Untuk penarikan kesimpulannya, yaitu pemilu merupakan proses demokrasi yang dilakukan untuk memilih seseorang pemimpin, di mana dalam memilih kita harus memilih sesuai dengan hati nurani kita tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Karena kita sebagai seseorang individu sudah mempunyai hak, yaitu hak pilih. Tanamkan prinsip pada diri kita, yaitu pemilu yang luber jurdil, yang artinya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini digunakan untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan dalam memilih, mencegah kecurangan dan manipulasi, menghargai hak-hak warga negara, serta mewujudkan demokrasi yang sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian belum sempurna, karena pada dasarnya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.